Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, bersyukur kehadirat Allah, salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihissalam, mimpi Nabi Yusuf. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Di antara 12 orang anak-anak Yakub, Yusuf dan Bunyaminlah yang paling dicintai. Hal ini menimbulkan iri hati saudara-saudaranya yang lain. Yusuf wajahnya sangat tampan, lebih tampan daripada saudara-saudaranya yang lain. Bentuk tubuhnya yang bagus, terlebih setelah ibunya Rahil meninggal dunia, maka ia makin disayang oleh ayahnya. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, pada suatu malam ia bermimpi. Ia melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Esok harinya ia ceritakan hal itu kepada ayahnya. 11 bintang adalah saudara-saudaramu, matahari adalah ayahmu, bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu. Kelak kau akan jadi orang besar. Maka jangan sampai saudara-saudaramu tahu. Jika saudaramu tahu, mereka akan mencelakakanmu, wahai Yusuf. Sadat wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Namun tanpa setahu Yusuf dan ayahnya, ternyata salah seorang saudaranya mengetahui pembicaraan ayahnya itu. Sejak saat itu, mereka makin membenci Yusuf dan selalu berusaha mencelakakannya. Pada suatu hari, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu binatang. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Mula-mula Nabi Yakub tidak mengizinkan, tapi setelah mereka menunjukkan kesanggupannya menjaga Yusuf dari bahaya, maka Nabi Yakub tidak melarangnya lagi. Yusuf boleh ikut berburu, tinggal Bunyamin yang menemani Nabi Yakub di rumah. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Di tengah hutan setelah berburu, tiba-tiba mereka menangkap Yusuf. "Hei, mau kalian apakan aku ini?" protes Yusuf. "Diam," bentak salah seorang kakaknya. Mereka hendak membunuh Yusuf, namun tidak sampai hati. Salah seorang mengusulkan agar dimasukkan saja ke dalam sumur. Pasti ada khalifah yang akan mengambilnya, dan Yusuf pasti akan dijual sebagai budak. Dengan demikian, Yusuf tersingkir dari keluarga Yakub. Usul itu disetujui oleh seluruhnya. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Dengan paksa baju gamis Yusuf mereka lepas. Yusuf yang masih kecil tak berdaya ketika saudara-saudaranya yang lebih besar memasukkannya ke dalam sumur. Mereka kemudian membunuh hewan. Darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Setelah pulang, mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub sangat sedih mendengar hal itu. Demikian sangat kesedihannya sehingga selalu menangis dan pada akhirnya matanya menjadi buta. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Tidak berapa lama Yusuf di dalam sumur, ada serombongan kafilah yang hendak mengambil air. Mereka menemukan Yusuf, maka Yusuf dibawa sebagai tawanan. Mereka akan menjualnya di negeri Mesir.
Sadatu sayyidatil a'izzahunil kiram, sesampai di Mesir, Yusuf benar-benar jual sebagai budak. Mereka menyerahkan Yusuf kepada istrinya, yaitu Julaiha, yang tak lain adalah istri seorang menteri kerajaan yang bernama Kifir. Sadatu sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, Kifir dan Zulaiha tidak mempunyai anak. Mereka bermaksud menjadi Yusuf sebagai anak angkatnya. Kini Yusuf hidup di lingkungan istana kerajaan Mesir. Makin lama, makin tampaklah bahwa Yusuf seorang pemuda yang tampan, lagi cerdas. Zulaiha kemudian mengangkatnya sebagai kepala pelayan di istana. Bagaimanakah kelanjutan tentang Yusuf yang pada akhirnya nanti malah Zulaiha yang tak lain adalah ibu angkatnya tergoda akan ketampanan Yusuf. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.